Halo semua, pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Saya Fatima Maria Andriani, NIM 321211107, Prodi Manajemen semester 1 kelas B, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sebagai moderator. Saya Wiranita Maria Clarita Hale, NIM 321211079, Prodi Manajemen semester 1 kelas B, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sebagai narasumber. Di sini kami akan membawakan materi. Dipersilakan narasumber untuk menjelaskan. Urgensi Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang dikenal juga sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman. Mulai dari keanekaragaman ras, suku, bahasa daerah, agama, dan kebudayaan. Maka dari itu, sangat mengherankan bagaimana bisa Indonesia yang begitu beragamnya dapat bersatu menjadi satu negara. Faktor-faktor yang dapat membuat Indonesia bersatu antara lain rasa senasib sepenanggungan, akibat penjajahan, kesamaan dalam budaya, geografis, dan lain-lain. Maka dari itu, rakyat Indonesia memutuskan untuk merdeka bersama karena suatu keinginan yang luhur bangsa Indonesia untuk membentuk negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hal yang paling dasar dalam kemerdekaan Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila terlahir Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperkenalkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara kita yang berisi 5 pedoman atau tingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki pedoman bangsa, memiliki kedudukan tertinggi di negara Indonesia. 5 sila dalam Pancasila saling berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, apabila rakyat Indonesia menjiwai sila pertama, yakni sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa menjalankan perintahnya dalam kehidupannya sehari-hari, maka harkat dan martabat sebagai manusia akan dijunjung tinggi sebagai pengalaman sila kedua Pancasila yang mengandung nilai kesadaran, moral, dan berkemanusiaan. Setiap manusia juga harus diperlakukan secara layak. Hal ini bisa dimaknai bahwa kita tidak boleh melanggar HAM. Jadi, lewat sila kedua ini, segala tindak kriminal yang membahayakan dan mengancam nyawa manusia dilarang. Hal ini nantinya diperjelas lewat hukum dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Maka rakyat Indonesia menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, saat semua rakyat Indonesia merasa sama atau setara satu sama lain, karena telah memiliki kesadaran sikap moral dan perilaku, maka mereka akan merasa bahwa mereka semua memiliki kesamaan, sehingga mereka akan bersatu. Setelah persatuan itu terjadi, maka rakyat akan mempunyai rasa saling memiliki dan rasa kekeluargaan, sehingga saat terjadi masalah yang cukup rumit, masyarakat akan saling berunding satu sama lain untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Selain itu juga, demokrasi diakui di Indonesia. Demokrasi penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena adanya demokrasi yang benar, tindakan semena-mena penguasa dapat dihindari. Penyebabnya adalah karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi sehingga pemimpin harus melayani rakyat. Inilah makna dari pengalaman sila keempat dalam kehidupan bersama, yaitu rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah itu, masalah akan bisa terselesaikan dengan solusi yang terbaik. Solusi yang tidak merugikan siapapun dan tidak ada kekerasan fisik. Setiap rakyat Indonesia diberlakukan sama di mata hukum. Hukum tidak pandang bulu dan menghukum siapapun sesuai dengan peraturan. Hal ini penting bagi kehidupan masyarakat supaya pelaku kriminal dapat ditangkap dan diperlakukan sama tanpa mampu melakukan suap. Jika tidak dilakukan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berujung perpecahan. Inilah makna dari pengalaman sila kelima, Pancasila dalam kehidupan bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penting untuk diamalkan. Dari contoh di atas, tampak bahwa Pancasila berperan penting sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila menghargai seluruh umat beragama di Indonesia tanpa mengutamakan atau membeda-bedakan salah satu golongan agama.
Pancasila ini menjadi lebih sesuai bagi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam agama. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa tidak akan lupa akan Tuhan Yang Maha Esa, yang akan membuat sikap kita menjadi lebih bermartabat dan memiliki nilai moral yang baik, dan selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, selalu berusaha untuk bersikap adil dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, gotong royong, dan sikap tidak egois, serta akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Perpecahan pun tidak akan terjadi jika salah paham. Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dihargai keberadaannya, dan diamalkan nilai-nilainya karena Pancasila tidak lahir begitu saja dengan mudah. Pancasila lahir dari ide pikiran pemimpin bangsa di tengah kondisi Indonesia yang penuh tekanan, perbedaan, dan himpitan dari para penjajah yang semena-mena mengeksploitasi dan memperbudak negara Indonesia seenaknya saja. Pancasila adalah alat pemersatu yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan sebagai pijakan, dasar, dan fondasi yang bisa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia, sehingga sangatlah cocok bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Bukan hanya semata untuk provokasi atau penyemangat saja dalam pengusiran penjajah, melainkan juga tujuan seumur hidup bangsa Indonesia lah Pancasila itu dirumuskan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaannya, sebutkan hal paling mendasar dalam kemerdekaan Indonesia dan jelaskan pengertian Pancasila secara etimologis. Hal yang paling mendasar dalam kemerdekaan Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila terlahir Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperkenalkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip. Seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara kita yang berisi 5 pedoman atau tingkah laku dalam berbangsa dan negara. Pancasila sebagai pedoman bangsa memiliki kedudukan tertinggi di negara Indonesia. Pertanyaan kedua, jelaskan contoh penerapan dari 5 sila Pancasila dalam kehidupan kita. 5 sila dalam Pancasila saling berhubungan satu sama lain. Sebagai contoh, apabila rakyat Indonesia menjiwai sila pertama, yakni sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari, maka harkat dan martabat manusia akan dijunjung tinggi sebagai pengalaman sila kedua yang mengandung nilai kesadaran, sikap, moral, dan perilaku yang berkemanusiaan. Setiap manusia juga harus diperlakukan secara layak. Hal ini bisa dimaknai bahwa kita tidak boleh melanggar HAM. Jadi lewat sila kedua ini, segala tindak kriminal yang membahayakan atau mengancam nyawa manusia dilarang. Hal ini nantinya diperjelas lewat hukum dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Maka rakyat Indonesia menjiwai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian saat semua rakyat Indonesia merasa sama atau setara satu sama lain, karena telah memiliki kesadaran sikap moral dan perilaku, maka mereka akan merasa bahwa mereka semua memiliki kesamaan sehingga mereka akan bersatu. Setelah persatuan itu terjadi, maka rakyat mempunyai rasa saling memiliki dan rasa kekeluargaan, sehingga saat terjadi masalah yang cukup rumit, masyarakat akan saling berunding satu sama lain untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Yang pertanyaan yang terakhir, jelaskan mengapa demokrasi itu penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Demokrasi penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena dengan adanya demokrasi yang benar, tindakan semena-mena penguasa dapat dihindari. Penyebabnya adalah karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi, sehingga pemimpin harus melayani rakyat. Inilah makna dari pengalaman sila keempat dalam kehidupan bersama, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah itu masalah bisa terselesaikan dengan solusi yang terbaik, solusi yang tidak merugikan siapapun, dan juga tidak ada kekerasan fisik. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan sama di mata hukum. Hukum tidak pandang bulu dan menghukum siapapun sesuai dengan peraturan. Hal ini penting bagi kehidupan masyarakat supaya pelaku kriminal dapat ditangkap dan diperlakukan sama tanpa mampu melakukan suap. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berujung perpecahan. Jadi kesimpulannya,
Pancasila sebagai dasar negara mengatur segala kehidupan masyarakat di Indonesia dan mempersatukan Indonesia. Peran Pancasila sendiri sangatlah penting. Jika kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak didasari oleh Pancasila, maka tidak akan mungkin Indonesia mampu bertahan sampai sekarang dengan banyaknya keanekaragaman. Pancasila lah yang menjaga kita tetap bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita terus amalkan sila-sila Pancasila dengan penuh cinta terhadap bangsa, negara, dan tanah air kita tercinta ini agar Indonesia terus maju. Sekian materi dari kami. Terima kasih.